Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini kita mau ngebudget buat 2 minggu lagi. Dan untuk budget 2 mingguku, kali ini aku tetap masih sama dengan nominal uang 2 juta. Untuk 2 minggu kita bagi-bagi dicukup-cukupin buat memenuhi semua kewajiban dan kebutuhan mingguan. So, tonton video aku sampai selesai ya. Di sini sambil kita ngebudget, sambil cerita-cerita ya guys. Jadi aku itu berulang-ulang kali udah rombak budgetku, mulai dari budget bulanan, budget per 1 minggu, budget per 2 minggu, dan dari semua budget yang udah aku jalanin, menurut aku yang paling klik, yang paling klop dengan kondisi keuangan aku sekarang adalah budget per 2 mingguan ini. Nah makanya kita itu kalau ngebuat budget, kalau misal nih kalian bikin budget dengan tipe A ternyata gagal, coba lagi budget tipe B, coba lagi tipe budget C, sampai nemu sesuatu budget yang betul-betul klik klop dengan kondisi keuangan dan kebutuhan kalian gitu. Jadi jangan cuma ngebudget itu sekali buat gagal terus udah stop lagi, karena butuh trial error dulu say, ya kan. Nah untuk budgeting aku, meskipun aku buat budget mingguan, tapi kewajiban dan saving bulanan aku itu tetap aku tulis di bagian atas nih. Jadi supaya aku tahu nih per 2 minggu berapa nominal yang harus aku sisihin supaya aku menuhin nih target kewajiban dan saving bulanan yang aku butuhkan gitu. Nah kayak di kolom yang pertama, di situ untuk kolom kewajiban aku punya untuk kewajiban kasih orang tua. Yang kedua aku punya kewajiban untuk bayar listrik di rumah orang tuaku, dan yang jangan lupa kewajiban untuk iuran kesehatan atau BPJS. Kalau kalian punya asuransi kesehatan, cicilan rumah, sewa kendaraan itu masuk dalam di pos kewajiban. Jadi nominal-nominal kewajiban harus disisihkan pertama ya guys, jangan ditunda-tunda tentang kewajiban itu. Nah setelah kewajiban udah beres nih disisihkan, baru kita lanjut untuk bikin pos buat saving. Kalau untuk saving aku pribadi itu ada untuk dana darurat, dana pensiun, dana tak terduga, dan juga ada self reward untuk diri aku sendiri gitu. Dan nominal-nominalnya menyesuaikan dengan target kalian ya. Kalau aku pribadi itu dana daruratnya 150, dana pensiun 500, dana self reward 150, dan dana tak terduga 100.000. Nah kalau udah 2 poin penting ini kalian selesaikan, baru nih kita lanjut ke poin kebutuhan. Kebutuhan juga menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jangan kalian kurang-kurangi, jangan kalian lebih-lebihkan. Pokoknya realistis aja supaya nggak kejadian kalian nombok buat memenuhi kebutuhan kalian. Nah untuk di budgetku yang mingguan ini, jadi di minggu pertama dan minggu kedua itu aku ada sisihkan pastinya untuk mama, listrik, grocery, pegangan, sayur, dana darurat, dana pensiun, dana tak terduga, dan juga uang buat beli beras. Jadi di dalam budget mingguan aku itu aku sisihkan mulai dari kewajiban, saving, sampai kebutuhan itu masuk jadi satu, tapi poin-poinnya udah terpisah di poin atas tadi gitu guys. Kalau kalian bingung, itu tadi penjelasannya ya. Nah ini dapat totalnya 2 juta sesuai nih dengan yang udah aku budgetkan. Per 2 minggu itu aku butuh uang 2 juta untuk ngebayar semua bills aku, mulai dari kewajiban, saving, dan juga buat pengeluaran harian atau makan sehari-hari. Nah selanjutnya di baris berikutnya aku tinggal bikin trackernya. Jadi di sini nanti bakal aku tulis biaya-biaya apa aja yang aku keluarin setiap hari, tapi di sini cuma mencakup biasanya itu mulai dari grocery, belanja sayur, sama uang pegangan. Jadi dana-dana yang aku biasa pakai cash itu aku tuliskan di sini gitu. Tapi kalau kayak kewajiban kirim orang tua, listrik itu udah nggak aku tulisin di sini lagi. Karena kebutuhan-kebutuhan yang kayak sayur, belanja harian, belanja bulanan, beli bensin, itu tuh ada kebutuhan-kebutuhan yang berubah nilainya setiap hari ya. Karena itu penting dicatat supaya aku punya rem nih ketika nanti udah mau habis nih budgetku, aku udah harus rem-rem supaya nggak jadi over budget gitu. Jadi menurut aku ini nih budgeting yang paling tersimpel yang aku buat. Kalau dulu ya aku buat budget kayak sayur aku bikinin kolom sendiri, beli bensin aku bikinin kolom sendiri, pegangan aku bikinin kolom sendiri. Kayaknya jelimet jadinya ya, kebanyakan kotak yang dibuat. Kalau ini bener-bener udah simple, dan ini aku terapkan untuk pos kayak gini ini udah lama ya. Cuma kadang aku bedakan itu kayak jadi bulanan, mingguan, harian, 2 mingguan kayak gitu. Nah ini kita lanjut deh masukin ke dalam dompet disiplin. Ini paling penting ya guys juga, selain catatan
catatan tadi, dompet disiplin ini penting. Terserah kalian mau pakai dompet begini atau kalian mau pakai amplop biasa, pokoknya kalian harus simpan uangnya sesuai dengan posnya masing-masing. Nah, di sini aku tadi udah masukin tuh untuk pos uang belanja sayur, belanja minggu pertama dan minggu kedua, masing-masing minggunya itu 150.000. Terus juga di sini aku masukin untuk bayar listrik. Per bulan 300.000 karena dalam 2 minggu sekali aku nabungnya. Jadi di sini aku sisihkan 150.000 untuk bayar listrik. Dan kalau untuk bensin aku nggak butuh karena aku udah beli di akhir bulan kemarin. Jadi di bulan ini kemungkinan nggak ada beli lagi bensin. Nah, untuk belanja bulanan di sini aku butuhkannya itu cuma 100.000. Itu kelebihan tuh aku naruhnya, nanti aku buat VT-nya kembali lagi buat ngambil. Nah, terus untuk orang tua 600.000 per bulan, aku nabungnya juga per 2 minggu sekali, jadi 300.000 aku sisihkan. Untuk beras di sini juga tinggal aku masukin 100.000. Biasanya aku 1 bulan itu butuh 5 kilo. Nah, nanti sisa angsulnya biasanya aku langsung beliin telur. Dan untuk dana tak terduga sebulan aku butuh 100.000. Jadi per 2 minggu aku sisihkan 50.000 aja. Nah, untuk si sinking fund ini di sini aku gabungin ya. Aku simpan dana darurat plus juga dana pensiun. Dana pensiun sebulan aku butuh 500.000. Jadi per 2 minggu itu aku sisihkan 250.000. Jadi aku kumpulin dalam satu tempat aja karena nggak ada tempat lain. Nah, ini udah beres, sisa yang cemilan. Nah, di sini aku bilang tadi ya, aku masukin grocery itu kelebihan 50.000, harusnya masuk ke cemilan ini. Untuk cemilan atau uang pegangan ini per 2 minggu aku butuh 600.000 ya guys. Jadi per minggu nanti aku habiskannya harusnya 300.000 atau boleh lebih, yang penting tuh per 2 minggu harus 600.000 aja. Nah, uang pegangan ini terserah, biasanya aku pakai buat aku jajan, buat aku belanja, pokoknya semua kebutuhan yang nggak ada dalam pos keuangannya. Atau ketika aku lagi nggak masak, aku biasanya pakai uang pegangan ini untuk beli makan, karena aku tuh jarang banget masak ya, karena agak susah waktunya buat masak. Nah, ini udah beres semuanya, mulai dari orang tua, kebutuhan pribadi, tabungan juga udah ke save semuanya. Jadi dengan dompet disiplin begini itu lebih tertata rapi, ngambilnya juga kita bisa menyesuaikan dengan posnya masing-masing. Dan jangan lupa setiap diambil nanti dicatat di trackernya itu. Udah beres semuanya, tinggal ditempel-tempelin aja tempelan ini supaya penyemangat penghias si buku budgeting. Jadi ketika ngebuka buku budget itu happy gitu ya, ngelihat tulisan-tulisan lucu. Karena kalau cuma dari tulisan aku aja kan kayak kurang menarik ya kan. Kalian juga jangan lupa ngebudget ya guys. Jadi budgeting itu penting banget buat bikin kita itu jauh lebih tertata rapi keuangannya, supaya kita itu nggak ngerasa uang kita tuh pada hilang terus gitu ya. Padahal hilangnya bisa jadi masuk dalam perut, dibeliin makan atau dibeliin baju, skincare, pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang ternyata nggak penting-penting banget gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak pernah selalu aku lupain buat ingetin, yuk semangat ngebudgetnya. Yang sudah ngebudget tetap konsisten buat selalu buat budgetingnya. Yang belum ngebudget, yuk dimulai yuk ngebudgetnya biar keuangan kalian jauh lebih tertata, biar kita bisa punya tabungan masa depan.